Hai teman-teman Magnesium, kaget gak? Kaget gak? Ada wajah baru di sini. Terus di sebelah aku ini ada mic, ada kamera di sini, ada lampu-lampu di sini. Kita mau ngapain nih Magnesium? Oke, sebelumnya nih kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Vincent Menati Huda, biasa dipanggil Yeda atau Vincent. Aku mahasiswa manajemen tahun 2022 di Universitas Kristen Maranatha. Hari ini nih buat teman-teman yang bertanya-tanya kita tuh mau ngapain sih? Jadi kita bakal ngadain podcast bersama Maranatha. Makasih guys, oke kerjasamanya. Oke, thank you. Jadi kalian teman-teman jangan bosan-bosan ya ngeliat aku terus nanti di episode-episode selanjutnya, karena ini nggak cuma satu episode nih. Di episode Around You selanjutnya. Nah, tadi aku udah singgung dikit nih Around You. Kan apa sih? Ada yang bingung, Around You apa sih? Udah anak ini mah tiba-tiba kenalan, tiba-tiba ada kata Around You, naon sih Around You. Jadi Around You adalah podcast yang kita buat yang bakal berisi tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita nih teman-teman Indonesia. Entah lifestyle, entah masalah-masalah, entah isu-isu atau apapun itu yang lagi hot-hotnya di lingkungan kita bakal bahas di tempat ini. Oke, nggak spesial kalau kita nggak ngundang namanya bintang tamu yang spesial nih Maranation. Kita bakal mengundang, pokoknya beliau adalah dosen, salah satu dosen psikologi di Universitas Kristen Maranatha. Poin plus satu. Kedua, beliau juga penyiar radio. Mantap gak tuh? Beliau juga masuk TV. Kita mengundang orang yang masuk TV. Jadi pengalamannya udah wow banget sih ya guys. Kita langsung sambut Ibu Evni. Hai Bu. Halo, Siang Bu, gimana kabarnya Bu? kabar baik. Baik. Feel so happy bisa ngumpul di sini. Asik. Semoga Maranation juga sehat-sehat terus ya. Amin. Sebelumnya nih Bu, kan kita tahu ya Bu, kita lagi zaman pandemi ini tuh berubah banget nih. Oh iya. Berubah banget ya, zaman online, semuanya serba online. Apa sih kesibukan Ibu akhir-akhir ini nih Bu? Kesibukanku akhir-akhir ini sebagai akademisi wajib ya. Itu adalah tanggung jawab moralku pada mahasiswa didik. Kemudian kesibukan lain, research juga, terus ya nulis-nulis juga, social activity, as a mother juga, many things to do. Pandemi biarkanlah pandemi, kita tetap harus jalan terus karena hidup harus melangkah ke depan. Hidup harus melangkah ke depan ya guys, jangan stuck di tempat kita, benar. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk topiknya aja ya Bu. Oke, Bu dan teman-teman semua. Kemarin ini aku dengar kabar nih Bu. Sebenarnya kabarnya tuh kayak berita, jadi berita yang viral gitu tentang pelecehan seksual. Nah, udah tahu kan namanya pelecehan seksual tuh hal yang nggak benar ya Bu, benar-benar hal yang keji lah istilahnya. Dan ada plusnya lagi nih, pelecehan seksual yang terjadi di kampus nih Bu. Miris banget ya. Miris banget guys, kayak saya mendengarnya kayak miris banget. Jadi tuh ceritanya tuh si mahasiswa ini dilecehkan oleh sang dosen pada saat bimbingan nih. Oh my god. Pada saat bimbingan. Nah, kalau Ibu sendiri kata bimbingan itu kan karena saya masih camaba nih Bu, saya deg-degan loh Bu, deg-degan karena masih camaba tulisannya, karena nanti tahun depan saya kuliahnya. Jadi kan saya nggak tahu nah bimbingan tuh kayak gimana. Nah, ada nggak sih Bu prosedur khusus bimbingan tuh apa? Karena kan kalau kita lihat dari kasus ini, artinya ada kesempatan ya Bu, kesempatan yang diambil sampai kejadian itu terjadi. Nah, bimbingan yang benar tuh kayak gimana sih Bu? Oke, kalau kita dengar kata bimbing, berarti kan kita sedang didampingi. Nah, jadi tugas dari seorang akademisi itu pada saat bimbingan adalah satu, dia melakukan brainstorming dengan mahasiswa didiknya. Kenapa? Karena maybe ada topik yang more interesting yang akan diteliti sama mahasiswanya, tapi masih ragu-ragu gimana gitu. Jadi, nah kita sebagai akademisi ataupun di sini dalam hal menjadi dosen pembimbing, kita dampingi supaya mahasiswa yang bersangkutan kalau mau research, dia ketemu nih titik terangnya, langkah yang harus dilakukan apa. Nah itu sebenarnya tugas utama. Tugas kedua, kita memberikan support secara mental. Nah di sini nih kadang-kadang kalau kita tidak punya self control yang baik, tidak memiliki satu value dan integrity yang kita terapkan pada diri kita masing-masing, ini agak rentan.
Karena ketika kita memberikan emotional support kepada mahasiswa, di sanalah celah untuk masuk, kita bisa dekat, mungkin secara personal, gitu sih. Jadi apapun itu saya ambil kesimpulan dari bimbingan tuh sebenarnya maksudnya tuh baik ya, Iya, positif. ngasih motivasi kan? Ngasih ngasih motivasi, tapi balik lagi pada diri kita masing-masing, Yes, kita mau betul. ngambil itu negatif atau positif ya. Oke. Mungkin teman-teman Malaysia belum tahu nih berita-beritanya. Kayaknya kita enak deh ada munculin beritanya. Oke, deh editor. Oke, di sini ada beritanya ya nanti muncul. Nah, Ibu sebelumnya udah mendengar dari berita yang ini belum, Bu? Yang kasus pelecehan seksual ini? Oh iya, Udah iya betul mendengar. sekali. Saya melihat juga, kenapa jadi melihat, karena memang beritanya viral ya. Viral. Mau nggak mau kalau kita lagi buka news kan automatically dia akan keluar. Maupun itu kadang-kadang kita tidak berniat mencari berita tentang itu, dan beritanya viral tidak hanya di media sosial tapi cukup viral di berbagai Iya. di berbagai platform, banyak sekali membicarakan tentang itu. Miris ya? Miris banget sih, Bu. Karena kebetulan sekali, Bu, karena Ibu sebagai dosen, saya juga sebagai mahasiswa. Oh Jadi iya. punya Oh, I have to self control myself because Kita I'm a punya woman gap. and you. kita Iya, punya gap kita punya yang kode etik, ya. etik yang berbeda. Nah, kalau kan saya sebagai mahasiswa punya perspektif sebagai mahasiswa sendiri. Nah, karena dengan melihat keadaan yang kemarin ini, saya sebagai mahasiswa tuh saya melihat kayak teman seperjuangan saya nih, Bu, teman seperjuangan saya saat bimbingan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas nih. Oke. Kan seharusnya bimbingan itu kita lagi bimbingan, dengan kata bimbingan artinya lagi ngurusin skripsi, Iya. tugas-tugas dan yang lain-lainnya yang udah pusing dan sangat amat disayangkan ada kejadian ini. Iya. Jadi saya merasa miris sih. Iya. Bu. Nah, kalau misalnya di pendapat dosen sendiri nih, perspektif dosen melihat hal ini gimana sih? Iya, jadi memang sebenarnya begini. Nah, berawal dari ingin memberikan motivasi, berawal dari kadang-kadang yang dicurhatkan mahasiswa nih, ini pengalaman Ibu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu curhatnya itu many things, bahkan ketika dia sudah merasa nyaman secara personal dengan dosen pembimbingnya atau dosbim ya, kita sering nyebutnya gitu, dia akan cerita banyak hal tentang hidupnya. Ya, nah ketika kita merasa secara personal sudah dekat, kadang-kadang social distance ya, jarak sosial itu sudah mulai ini nih, ibaratnya tidak diperhatikan lagi. Sehingga kadang-kadang refleks tertentu yang terjadi, kadang-kadang kita refleks mungkin touch ya, ada sentuh, atau mungkin kita dekat, kita ngobrol dan seterusnya. Nah, makanya memang kalau terkait dengan kasus-kasus yang viral itu kan berarti memang yang tahu betul situasinya seperti apa adalah memang pihak-pihak berwenang yang memang menangani kasus. Tetapi kalau seandainya suddenly, ya maksudnya suddenly anggaplah sang dosen memberikan perlakuan-perlakuan yang arahnya tadi ini pelecehan nih. Kayaknya kalau suddenly mungkin enggak ya, bisa jadi dari ngobrol sudah ada satu chemistry tertentu mungkin ya, ini dugaan kita. Tetapi memang ternyata self controlnya yang kurang, chemistry yang terbentuk bukan menjadi satu motivasi positif yang bisa menjadi dorongan yang baik pada mahasiswa, tapi justru dimanfaatkan untuk another thing. Gitu sih kalau gue lihatnya kayak gitu. Ya aku ambil poin dari Ibu, jadi Ya. beneran dari self controlnya kita Iya, sendiri ya Bu, bener masing-masing sekali. dari mahasiswa, Ya. dari dosennya sendiri. Nah, kalau poin tambahan tadi Bu yang tadi udah bahas, nah kode etiknya tuh harus kayak gimana sih Bu? Misalnya dalam hal pembimbingan ini ya, mungkin teman-teman ada yang bingung, udah terlanjur deket sama dosen Ya. atau gimana. Nah, seharusnya tuh seperti apa sih Bu step-stepnya gitu? Oke, idealnya yang diminta untuk melakukan self control paling utama adalah kita dari akademisi. Kenapa? Satu, dari sisi usia kita sudah lebih dewasa. Ketika sudah dewasa, fungsi dari self control yang mengendalikan diri bagian otak itu sudah ready. Idealnya kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi, kalau misalnya ketika kita mendengarkan ada satu kisah-kisah yang menyentuh hati yang diungkapkan oleh para mahasiswa didik kita, kita harus bisa melakukan positioning yang tepat. Jadi artinya gini, bukan sekedar memberikan simpati, kita larut, kita hanyut dalam situasi, tapi kita harus melakukan empati. Kita care, kita peduli, kita bantu dia untuk dapat enlightenment, ya, pencerahan dalam hidup. Tapi kita harus menggunakan rasio, logika, dan menempatkan diri kita tidak masuk dalam situasi personal dia terlalu jauh. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, profesionalitas dan objektivitas ya dalam penilaian dan relationship itu harus loh. Kalau enggak kan nanti kadang-kadang jarak atau batasnya itu hampir relatif nggak ada.
kan nggak lucu ya mahasiswa sama dosennya ngambek kayak sobat yang lagi ngambek terus tiba-tiba dosennya ngambek, ya udah gue kasih aja deh gitu kan, nggak lucu ya. Ya itulah makanya tadi kita yang harus menempatkan posisi yang terbaik karena kita memang kebetulan terlebih dahulu terjun di dalam dunia edukasi ini. Iya benar, namanya profesionalitas tuh Yes. harus penting banget nih guys. Oke deh. Nah, Bu, lanjutan dari berita kemarin. Iya. Aku kan kemarin baca juga deh, baca dan nonton sih beritanya. Iya. Nah, sebenarnya tuh korban tuh udah melaporkan sehabis dia mendapatkan perilaku tersebut, dia melaporkan misalnya dari dosen A nih, dia dilakukan hal tersebut. Dia melaporkan ke dosen B. Tapi feedbacknya itu feedback dari dosen B yang gak mengenakan si korban gitu. Jadi seolah dengan iming-iming nanti menjelekkan nama universitas, Pencemaran nama baik menjelekkan ya. nama universitas, dan iming-iming nanti si dosen A mencerai sama istrinya Gara-gara ini. gagal kejadian ini. Oke. Tapi kan kayak misalnya bahasa kasar itu kayak lu nggak membuat masalah tapi lu ngebuat hal itu gitu kan, nggak mudah loh Bu speak up di depan awak media ya. Kalau misalnya bohong, netizen yang berbicara. Sanksi Bener. sosial lebih berat Sanksi ya di sosial yang lebih Indonesia. berat. Jadi menurut saya sendiri itu bukan hal yang bohong sih dari sisi mahasiswinya. Nah, kalau Ibu sendiri nih, kan jadi ada trust issue ya, trust issue yang terjadi di antara kita sebagai mahasiswa pada yang atas, yang lebih atas. Jadi kita tuh nggak mau lah, udahlah kayak udah nanti juga gue yang bakal salah, nanti gue juga yang bakal disalahin kayak kejadian yang kemarin ini. Nah, kalau Ibu sendiri nih, pernah nggak sih ada mahasiswa atau mahasiswi atau orang luar yang pernah cerita ke ibu tentang, kalau sekarang kita dalam konteks pelecehan seksual, tentang pelecehan seksual yang dia terima gitu, Ibu gitu, secara personal. Ya, kalau secara personal ya, sebagai akademisi saya juga menangani ada beberapa mahasiswa yang mengalami kejadian traumatis ya, sampai dia mengalami apa yang kita sebut dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Ya, jadi stres berat, memang tidak sampai ke depresi, tetapi ya sudah mungkin like depression. Dan ketika saya juga menangani pasien-pasien atau klien yang saya tangani di hospital ya, di tempat saya praktek, ya mereka yang menjadi korban pelecehan seksual itu kadang-kadang bisa menimbulkan efek traumatik meskipun tanpa touching, tanpa sentuhan, tetapi dengan mengirimkan video-video, foto-foto vulgar, kata-kata atau chat yang sifatnya menakutkan gitu ya untuk seseorang yang menerima itu bisa ada. Iya. Tadi saya ambil poin PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. PTSD. Trauma pasca kejadian berat. Trauma yang berat gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman Indonesia pengen tahu nih, PTSD itu ciri-cirinya apa aja sih Bu, atau hal yang kita bisa bilang misalnya orang ini ternyata mengidap PTSD, atau kayak gimana sih Bu cara membedakan? Jadi hal pertama yang harus kita lihat, Vincent, untuk menentukan apakah dia mengalami PTSD atau tidak, dicek dulu ada nggak event atau peristiwa yang menjadi pemicu trauma pada Pemicu dia. traumanya. Ya, itu harus dipastikan dulu. Oh, ada satu peristiwa besar. Ya, jangan salah. Pelecehan seksual itu salah satu peristiwa besar yang memicu trauma luar biasa. Kita pastikan dulu peristiwa itu ada dan terjadinya kapan. Nah, setelah itu baru kita melihat respon-respon psikis dia dalam menghadapi situasi seperti itu apa. Biasanya orang yang bersangkutan akan mengalami satu kecemasan. Cemasnya berkepanjangan tanpa satu penyebab spesifik. Ya kebayang ya kan, kalau kita kan jelas, aduh gila, gue besok deadline tugas, ini belum kelar, minggu depan harus ujian, itu jelas. Tapi ini dia kadang-kadang tanpa penyebab yang Memberi tangguhan juga. Iya, dia mengalami cemas, khawatir, gelisah, insomnia, nggak bisa tidur, ada yang nggak bisa sampai nggak punya nafsu makan ya. Dia nggak punya nafsu makan, kemudian kadang-kadang menutup diri. Ada satu yang saya tangani sampai dia nggak pengen kena cahaya matahari, dia masuk di dalam kamarnya, dia tutup semua gordennya, dia nggak pengen ketemu orang dan dia menarik diri dari lingkungan. Satu hal yang terbentuk di dalam mindsetnya, aku kotor, oke? Padahal itu bukan karena perbuatan dia, tapi ada another people yang abuse pada dia. Jadi buat teman-teman Nation semua, kalian jangan menganggap sepele ya, benar ya Bu? Ini hal yang bukan sangat bukan sepele gitu. Yes. Ini hal yang besar. Jadi buat teman-teman misalnya ada yang tahu nih, ada yang kejadian apapun itu, jangan jadi stigma gitu, kasih stigma ke mereka atau pendapat kalian ke mereka, lu mah gini, lu gitu, lu karena baju.
Jangan guys, karena kita lihat sendiri tadi kata ibu dosen sendiri, dampaknya tuh besar banget ya Bu. Besar banget, bisa sampai bunuh diri juga karena kejadian ekstrimnya, betul. Kejadian bunuh diri itu kan banyak gitu ya Bu, kasus-kasus ini. Jadi beneran kita sebagai mahasiswa-mahasiswi yang terjun langsung nih di dunia perkampusan, kita harus menjaga satu sama lain Bu. Beneran teman-teman Indonesia. Care each other dan ayolah jangan turunin egonya, yuk kita lihat keadaan sekitar kita dan menjaga satu sama lain agar kejadian ini nggak terulangin lagi. Iya, benar sekali. Dan memang kalau kita lihat kayak gini nih, kadang-kadang refleks ya, kita hanya manusia biasa ya nggak sih Vincent, kadang-kadang ketika mendengar satu peristiwa, oh, gila, lu tuh nggak kontrol pakaian lu nggak kontrol perilaku. Kadang-kadang begini, pelecehan yang terjadi bisa jadi dia berpakaiannya biasa, normatif kok, perilakunya juga wajar. Tapi kenapa dia jadi korban? Ya kan kadang-kadang kita tidak pernah bisa menentukan atau mengetahui destiny apa yang akan dihadapi oleh seseorangnya. Jadi makanya mulai dari sekarang berbagai kejadian yang sudah kita lihat dan itu cukup viral di media-media massa, berarti kita harus berpikir lebih bijaksana. Stop untuk memberikan judgement ataupun stigma negatif, cari tahu apa yang terjadi, dan kalau memang orang yang bersangkutan ternyata menjadi korban, kita harus support dia secara mental. Jadi jangan ngejudge guys, tapi kasih support buat teman-teman kita ini. Itu yang paling penting. Benar. Nah, kan tadi adanya trust issue itu sendiri ya, bukan untuk kita mahasiswa sendiri karena udahlah orang-orang dewasa mah kayak nggak ngerti yang kita alamin, nanti jadi korban. Kayak yang kemarin ini Bu, malah mahasiswi ini diancam balik nih Bu, diancam balik senilai 10 miliar karena mencemar nama baiknya tuh. Oh my god, kayak karena menurut saya sendiri dia sampai bisa mahasiswi ini bisa speak up di media sosial karena nggak ada yang mendengarkan dia, tapi dia berani speak up dan itu kan hal yang tidak mudah. Tetapi dosen ini malah membalikkan ke dia dengan iming-iming mencemarkan nama baik gitu. Nah kan itu tuh ya emang salahnya tuh kita nggak punya bukti ya. Kalau misalnya saya sebagai korban kan pelecehan seksual tuh terjadi saat sudah terjadi gitu. Terjadi kalau kita udah merasa nggak enak, baru kita bisa melakukan itu tuh pelecehan seksual. Nah, gimana sih Bu, kan itu artinya minim akannya bukti. Sementara aparat hukum tuh membutuhkan bukti yang kuat buat menjeratkan pelakunya. Nah, gimana sih Bu cara kita melaporkan kalau misalnya kita udah masa kita tuh dilecehkan atau apa? Nah, jadi begini ya, ini buat ya kalau misalnya kita kalau aku sih berdoanya setiap di antara kita di sini jangan sampai punya pengalaman seperti itu. Tapi setidaknya ini menjadi satu wawasan yang penting yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau seandainya memang mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan, tentunya adalah cari dulu support system terdekat yang bisa kita curhatkan ya secara bebas, artinya kita bisa cerita apapun tanpa adanya labeling, judgment ataupun stigma negatif pada kita. Itu dulu. Jadi jangan single fighter karena nggak mungkin. Untuk menguatkan mental, untuk membuat kita speak up itu take a long process. Bahkan dari mereka yang mengalami korban pelecehan pun yang saya sempat menangani juga pada mahasiswi, dia mengalami pelecehan seksualnya itu pada saat SD, baru berani speak up ketika studi sudah kurang lebih di tahun kedua. Itu kan begitu panjang. Nah, bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui, tapi belakangan akhirnya mengetahui karena dia butuh untuk disampaikan itu karena ada satu situasi di mana dia harus solve the problem. Jadi support sistemnya dibentuk terlebih dahulu, kemudian tentunya tadi support system itu pertama adalah fungsinya apa? Mendengarkan, sediakan kuping ya. Jadi kalau ada yang curhat itu sediakan kuping, dengarkan tanpa interupsi apapun. Kemudian berikan support mental bahwa dia tidak sendiri, kita ready, kita ada bersama dia. Dan di langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tadi berkonsultasi dengan profesional hukum. Artinya kalau ada kondisi seperti ini, langkah apa nih yang perlu dilakukan? Bagaimana cara pembuktian, strategi menyiasatinya harus bagaimana? Jadi itu. Dan sambil dengan kondisi seperti itu akan lebih bagus kalau datang ke profesional untuk membantu dia untuk mendapatkan psikoterapi untuk memperoleh mental healing. Karena kalau enggak, misalnya kalau udah ada urusannya sama hukum, itu nggak mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, pasti itu akan jangka panjang.
urusannya akan panjang dan banyak hal yang harus dia selesaikan kalau sudah berkaitan dengan hukum. Tentu mentalnya harus ready dong ya. Jadi sambil menghadapi proses hukum untuk mendapatkan satu perlindungan hukum untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya dia, nah dia juga dipulihkan secara mental. Dan bersyukurlah, saya feel so happy kalau akhir-akhir ini saya melihat ketika ada satu korban yang berani speak up, warganet Indonesia gitu ya, secara sosial yang memberikan support luar biasa. I feel so happy for that. Jadi memang kesadaran kita untuk memberikan dukungan pada orang-orang yang ternyata menjadi korban pada kondisi seperti itu sudah baik sekali. Ya. Jadi you speak up guys, kalau misalnya kalian ada merasa hal yang nggak enak gini, nggak enak di diri kalian, atau kalian mungkin teman-teman Malaysian pernah mengalami kejadian-kejadian yang nggak mengenakan, you speak up gitu, karena sekarang udah banyak kok yang mau membela kalian gitu. Iya. Dan support system itu penting banget penting ya Bu. banget. Support system itu penting guys. Jadi kalau kalian sudah diberikan kepercayaan oleh teman-teman kalian, jangan kemana-mana mulutnya, itu yang paling penting. Be professional as a best friend ya. Best friend, benar. Nah, kan adanya kejadian ini tuh kita jadi aware kan, jadi aware sama keadaan kita, tapi terkadang ada aware yang berlebihan nih Bu, berlebihan. Oh iya, jadi panik terhadap segala hal dan parno. Panas terhadap segala hal. Iya. Jadi kesenggol dikit, oh udah ini pelecehan. Aduh, atau misalnya nggak sengaja dikit, ini pelecehan. Atau mungkin ditatap sedikit, Iya, pelecehan. pelecehan. Kan kita nggak tahu ya. Nah, ada nggak sih Bu level-level tertentu gitu, level-level atau ini tuh udah konteksnya udah pelecehan gitu, misalnya perilakuan udah sampai mana, itu udah nggak benar dan masuk pelecehan seksual, atau ada level-level tertentu nggak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat lebih ke tipe-tipe ya. Kalau secara fisik sih sudah clear ya, ada touch, ada satu sentuhan, apalagi sentuhan itu mengarah pada organ-organ vital. Nah, bentuk pelecehan lain juga kadang-kadang gini, kesannya gini, kadang-kadang kita berada di satu lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, misalnya kita tahu si itu memiliki tubuh yang paripurna dan proporsional, dan itu menarik minat dari lawan jenis. Yang punya tubuh paripurna dan proporsional tadi kan bisa laki-laki bisa perempuan ya kan, dan itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Niat awalnya kan kadang-kadang kan memberikan apresiasi, gila body lo body goals banget, keren banget, tetapi kadang-kadang sudah mulai bergeser nih, tapi kayaknya bokong lu ya kalau disentuh begini kayaknya ini keren banget ya bisa. Nah itu udah mulai menarik tuh. Iya, kalau cuma sekedar bilang body goals lu keren, fine, nggak apa-apa, kamu bagus banget ya badannya, fine, itu bentuk apresiasi. Tapi kan kadang-kadang menjurus ya, dan yang melakukan pelecehan bisa laki-laki perempuan, yang jadi korban pun bisa laki, bisa perempuan, dan konteksnya memang bervariasi dalam hal ini. Jadi berhati-hati dalam menggunakan perkataan. Iya, self control lagi benar guys. Balik lagi ke diri kita sendiri guys. Kita yang bisa mengatur diri kita sendiri. Iya benar, karena ciri khas gini loh, ciri khas seorang wanita ataupun pria dewasa, dia yang bertanggung jawab atas perilaku dan dia yang mengontrol. Nggak boleh nyalahin lingkungan tuh gara-gara teman gue tuh, jadi kan aku salah ngomong. Itu boleh, yang memberikan defense itu umur berapa? Anak SD. Jadi kalau kalian masih mengatakan hal itu, jadi ya tahu aja. Sama aja berarti ya, kayak adik-adik dia masih SD. Oke, dan beruntungnya nih Bu, kemarin ini juga habis dari cerita tersebut, kasus tersebut, Pak Nadiem Makarim, Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, mengeluarkan nih Bu, mengeluarkan peraturan Kemendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi nih Bu. Menurut Ibu sendiri, sebelumnya kita munculkan lagi beritanya. Oke, editor, itu tugas Anda, oke? Oke. Nah, tadi kita udah lihat sendiri beritanya ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah bakal efektif nggak Bu cerita peraturan yang dibuat ini? Kalau menurut saya, karena saya juga habis itu baca-baca berita-berita dari yang lain nih Bu. Dan kemarin ini saya nonton ada di satu acara, dia tuh mengundang BEM gitu Bu, BEM dari UI, UNPAD, UNPAD, ketua BEM-nya. Dan kesimpulan dari mereka bertiga tuh, peraturan ini sangat membantu sekali nih, sangat membantu aspirasi mahasiswa-mahasiswi. Dan jadi kayak backup sih Bu, jadi jatuhnya jadi backup. Jadi
you mau speak up gitu, mereka mau speak up dan gak usah takut korban jadi korban lagi gitu. Kalau menurut pandangan ibu sendiri, apakah bakal efektif gitu Bu peraturan tersebut? Sebenarnya gini, peraturan itu penting. Kenapa? Itu dasar acuan, landasan kita berperilaku kan. Jadi artinya gue mau speak up karena ada dasarnya nih. Peraturan nomor sekian bicara begini-begini, lo udah gini ke gue. Ini bertentangan dengan ini. Kan kita bisa menyampaikan demikian. Nah, tapi kalau tadi Vincent menanyakan apakah ini efektif atau tidak, efektivitas itu akan terbentuk ketika implementasi atau penerapan di lapangannya udah kece banget. Tindakan. Iya, jadi artinya ya bukan sekadar oke, kita buka website Kemdikbud peraturannya apa, oke, this is the new regulation, terus ya udah selesai. Nah, harusnya kan itu semua anak muda dan sivitas akademik ya enggak pada tahu, apakah dari tim pengajar akademisi sendiri, mahasiswanya sendiri mereka tahu, kemudian disosialisasikan supaya semua orang tahu secara mendalam apa sih isi peraturannya kan gitu, batasannya sampai di mana, dan itu diingat. Kemudian diimplementasikan, artinya melatih awareness dari setiap orang yang bergabung bahwa oke, ingat kalau batasnya sampai di sini ini rentan nih, sehingga setiap orang juga kan seperti teringatkan ya secara subconscious mind ya, secara bawah sadar bahwa oh ada satu regulasi yang bilang kalau aku begini nanti rentan. Jadi kan otomatis kan ya itu next ya for the future target kita kan dia melakukan filter atau rem ya terhadap perilaku-perilaku yang akan dia tampilkan. Jadi harus rajin disosialisasikan ya setiap dari kita nih. Tentunya ini tugasnya. Jadi mau segimanapun peraturannya ya, bagus, sebagus apapun peraturannya sampai top lah pokoknya. Tapi kalau nggak ada tindakan dari kita sendiri, it's nothing guys. Yep, that's true. Jadi ini balik lagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi di luar sana. Ini balik lagi pada kita sendiri nih. Kita mau care each other atau enggak, kita mau melihat keadaan sekitar kita atau enggak nih, karena ini kejadian ini pasti dari berbagai macam gitu ya Bu, baru satu yang terkuak kan ya Bu. Iya, jadi banyak ya. pasti banyak banget kejadian-kejadian ini di luar sana, cuman nggak terkuak di awak media nih. Yuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi lebih care lagi. Ayo jangan ngelihat diri sendiri, tapi kita melihat ke lingkungan kita nih. Oke, jadi tadi itu aku mengambil kesimpulan balik lagi pada diri kita sendiri ya Bu, pribadi kita sendiri karena yang bisa mengontrol diri kita ya kita gitu. Kita nggak bisa dikontrol orang lain, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ada nggak Bu akhir-akhir kata kayak kesimpulan yang mau Ibu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini? Oke, buat adik-adik mahasiswa, satu hal yang kalian ingatlah, satu hal yang menjadi sangat penting dan ini perlu dikunci di dalam mindset kita, bahwa setiap individu dewasa dia akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kenapa? Karena itulah yang membedakan kita dan kita memiliki satu tahapan perkembangan. Jadi kalau seandainya kita masih menyalahkan lingkungan sekitar dan kita tidak bertanggung jawab, berarti jangan ngomong mahasiswa ya, karena mahasiswa mereka yang penuh dengan responsibility gitu. Tanggung jawab itu yang ditekankan oleh Bu Evni. Nah, oke, terima kasih banyak Bu buat wawasan-wawasan yang saya pribadi dan pasti teman-teman Mara Nation semua masa terberkati dengan wawasan-wawasan dan pengetahuan yang buat kita harus aware lagi nih sama lingkungan sekitar kita gitu. Terima kasih banyak Bu. Oke, thank you so much Vincent, feel so happy. Gitu. Kita berharap banget ya Bu, semoga para pelaku pelecehan seksual dapat mendapatkan hukuman ya Bu, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dan kita pasti berdoa ya Bu buat para teman-teman yang mengalami trauma dan mengalami perilakuan pelecehan seksual ini dapat segera pulih dari traumanya dan kembali menjunjung pendidikan ya Bu, menjunjung pendidikan di dunia perguruan tinggi. Oke, ya sekian teman-teman. Jadi dengan adanya platform ini kita mau mengajak teman-teman Mara Nation semua biar bisa melihat keadaan sekitar kita, lingkungan kita dan melihat apa sih yang lagi terjadi di sekitar kita. Terima kasih juga Ibu Evni buat menemani saya di tempat ini. Oke, teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, comment, and share di YouTube channel Kreasi Mara Nation. Oh ya, kita sama-sama ini Bu, saat saya bilang around you,
bilang inspiration is all around you. Oke. Oke, itu buat penutupan kita kali ini. Dan saksikan lagi episode-episode berikutnya dari Around You. Inspiration is all around you. Bye-bye. Yay.